Mulai. Pangan Jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok tua. Kali ini kami akan membawakan presentasi tentang sifat bahan thermal. Sebelum memasuki materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akan Putu Wedardana, absen 7 dari kelas TM1C. NIM saya adalah 2415213031. Perkenalkan, nama saya Iwaya Gede Suberta dengan nomor NIM 2415213035, nomor absen 8 dari kelas 1C TM. Perkenalkan, nama saya Gede Ratna Putra dengan nomor 9 kelas 1 TMC dengan NIM 2415213043. Perkenalkan, nama saya Iwaya Dedi Ariana Akasatawan dengan absen 10 kelas 1 CTM dengan NIM 2415213047. Perkenalkan, nama saya Eko Mangpani Durantara, nomor absen 11, NIM 2415213041, kelas 1C TM. Perkenalkan, nama saya Rehan Badra Esa dengan NIM 2415213055, kelas TM1C, nomor absen 12. Definisi bahan thermal. Sifat bahan thermal merujuk pada karakteristik yang menentukan bagaimana bahan tersebut berinteraksi panas. Ini mencakup beberapa aspek seperti konduktivitas thermal, kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Bahan dengan konduktivitas tinggi seperti logam menghantarkan panas dengan baik, sedangkan bahan dengan konduktivitas rendah seperti isolator tidak. Kapasitansi thermal, kemampuan bahan untuk menyimpan energi panas. Bahan dengan kapasitansi tinggi dapat menyimpan lebih banyak panas tanpa mengalami perubahan suhu yang signifikan. Koefisien ekspansi thermal, perubahan ukuran atau volume bahan saat suhu berubah. Bahan dengan koefisien ekspansi tinggi akan mengalami perubahan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bahan dengan koefisien rendah. Suhu lebur dan didih, suhu di mana bahan berubah menjadi padat ke cair atau lebur, atau dari cair ke gas, didih. Ini penting untuk aplikasi di mana suhu tinggi atau rendah diperlukan. Isolasi thermal, kemampuan bahan untuk mengurangi aliran panas yang penting dalam banyak aplikasi untuk menjaga suhu tetap stabil. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus perhitungan tentang sifat bahan thermal. Rumus konduktivitas thermal, setiap zat memiliki kapasitasnya sendiri untuk menghantarkan dan mentransfer panas. Konduktivitas thermal suatu bahan dijelaskan dengan rumus berikut. Rumus di atas juga dapat disusun ulang untuk memberikan nilai perpindahan panas sebagai berikut. I sama dengan K kali A kali dalam kurung thermal panas kurangi thermal dingin dibagi D. Satuan SI untuk besaran ini adalah watt per meter per Kelvin atau WM per 1K per 1. Satuan ini akan menggambarkan laju konduksi panas melalui material yang memiliki ketebalan satuan dan untuk setiap perbedaan suhu Kelvin. Dan di sini saya ada contoh soalnya. Hitunglah jumlah perpindahan panas untuk material yang konduktivitas thermalnya 0,181. Luas penampangnya 1200 meter persegi dan tebalnya 2 meter. Suhu panasnya 250 derajat Celcius, sedangkan suhu dinginnya 25 derajat Celcius. Nah, dan di sini saya akan menerangkan contoh soalnya. Konduktivitas thermal materialnya ialah 0,181. Luas penampung melintang A sama dengan 1200. Ketebalannya D sama dengan 2 meter. Suhu sisi panas sama dengan 250 derajat. Suhu sisi dinginnya adalah 25 derajat. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan rumusnya, yaitu D sama dengan K kali A kali T thermal panas kurangi thermal dingin dan dibagi D. Di sini kita langsung saja memasukkan angkanya. K-nya 0,181 dikali luas penampung melintang 1200 dikali thermal panasnya 250 dikurangi thermal dinginnya 25 dan D-nya adalah 2.
Jadi di sini kita mendapatkan hasil 4.870 dibagi 2 dan hasilnya adalah 24.435 watt. Saya akan menjelaskan contoh sifat material bahan termal. Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan untuk mengandalkan panas. Setiap bahan memiliki kemampuan konduktivitas termal yang berbeda, yang bergantung pada struktur dan sifat material tersebut. Di sini saya akan membahas 4 jenis konduktivitas termal untuk berbagai bahan, yaitu logam, keramik, polimer, dan gas. Berikut contoh sifat material bahan termal logam. Logam dikenal karena konduktivitas termalnya yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh elektron bebas dalam struktur logam yang dapat bergerak dengan mudah dan mentransfer energi panas. Beberapa contoh logam dengan konduktivitas termal tinggi adalah tembaga, konduktivitas termal sekitar 400 W per mK. Yang kedua itu aluminium, konduktivitas termal sekitar 237 W mK. Yang ketiga itu perak, konduktivitas termal sekitar 459 W mK. Berikut contoh material bahan termal keramik. Keramik umumnya memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan logam. Struktur molekul yang kompleks dalam keramik mengikat panas berpindah dengan cepat. Meskipun demikian, beberapa jenis keramik seperti aluminium nitrat atau disebut juga dengan AN, dan silikon karbida itu SiC menunjukkan konduktivitas termal yang baik. Konduktivitas termal bahan keramik biasa adalah aluminium oksida itu A1 blok 23, konduktivitas termal sekitar 30 W per mK. Yang kedua silikon karbida yaitu SiC, konduktivitas termal sekitar 30 W per mK. Dan yang ketiga yaitu boron nitride atau Bn, konduktivitas termal sekitar 33 W per mK. Dan yang ketiga yaitu sifat material bahan termal polimer. Polimer atau plastik biasanya memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah. Struktur molekulnya yang besar dan tidak teratur menghambat aliran panas. Ini menjadikan polimer sebagai bahan isolasi yang baik. Beberapa contoh polimer dengan konduktivitas termal adalah polietilen, memiliki konduktivitas termal sekitar 0,5 W per mK. Yang kedua yaitu polipropilena, konduktivitas termal sekitar 0,22 W per mK. Yang ketiga yaitu polivinyl klorida atau PVC, konduktivitas termal sekitar 0,19 W per mK. Dan contoh sifat material selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh sifat material bahan termal, yaitu ada emas dengan 313 W mK. Emas merupakan logam langka yang mahal yang digunakan untuk aplikasi konduktif tertentu. Tidak seperti perak, tembaga, emas jarang ternoda dan dapat bertahan dalam kondisi yang mengalami korosi dalam jumlah besar. Contoh selanjutnya yaitu ada gas. Gas umumnya memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah karena molekul-molekulnya yang berada pada jarak yang sangat berjauhan sehingga transfer energi panas sulit terjadi. Namun, beberapa gas seperti hidrogen dan helium memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi dibandingkan gas lain. Contoh konduktivitas termal gas adalah yang pertama hidrogen, konduktivitas termal sekitar 0,116 W mK, yaitu yang kedua helium dengan jumlah konduktivitas termal sekitar 0,15 W mK. Yang ketiga udara dengan konduktivitas termal sekitar 0,026 W mK. Konduktivitas termal adalah faktor penting dalam berbagai aplikasi teknik, dari pembangunan gedung hingga pembuatan perangkat elektronik. Memahami sifat-sifat termal sebagai bahan dapat membantu dalam merancang sistem yang efisien dan aman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang sifat bahan termal. Pertama, uang tahan panas pada bangunan. Kasus sebuah gedung di daerah beriklim panas menggunakan dinding dengan material insulasi termal yang baik. Analisis penelitian dilakukan untuk menentukan bagaimana material tersebut dapat mengurangi transfer panas dari luar ke dalam. Dengan menggunakan rumus konduktivitas termal, dapat dihitung
seberapa efektif insulasi tersebut dalam menjaga suhu ruangan supaya tetap aman. Yang kedua, desain sistem pendingin untuk elektronik. Kasus sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem pendingin untuk suatu server. Analisisnya dengan menganalisis kapasitas kalor spesifik dari material yang digunakan pada heatsink dan menggunakan hukum Fourier untuk konduksi, perusahaan dapat merancang heatsink yang lebih efisien untuk mengelola suhu operasional suatu server. Yang ketiga, kinerja bahan konstruksi dalam kondisi ekstrim. Kasusnya, evaluasi bahan konstruksi di daerah dingin ekstrim. Analisis. Penelitian ini mencakup pengujian konduktivitas termal dan kapasitas kalor bahan untuk memastikan bahwa mereka dapat menahan perubahan suhu yang sangat drastis dan tetap efektif dalam menjaga kenyamanan penghuni bangunan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, perpindahan panas pada pipa panas. Kasus analisis pipa panas dalam sistem pemanas ruangan. Analisanya menggunakan rumus perpindahan panas konveksi dan radiasi dapat dihitung seberapa cepat panas dapat dipindahkan dari pipa ke udara sekitar dan seberapa efisien sistem tersebut dalam mempertahankan suhu. Yang kelima, inovasi material untuk energi terbarukan. Kasusnya penelitian tentang material baru untuk kolektor solar. Analisanya studi dilakukan untuk mengevaluasi efisiensitas dan konduktivitas termal bahan baru guna meningkatkan efisiensi kolektor dalam menyerap dan mentransfer energi matahari menjadi energi panas. Yang keenam, pemilihan bahan untuk alat dapur. Untuk kasus perbandingan bahan untuk wajan yang digunakan di dapur. Untuk analisisnya dengan menguji kapasitas kalor, konduktivitas termal berbagai bahan seperti stainless, besi dan aluminium. Bisa ditentukan bahan mana yang lebih cepat memanaskan dan mempertahankan suhu serta pengaruh terhadap kualitas memasak. Setiap studi kasus ini menggambarkan aplikasi praktis dari sifat bahan termal dan bagaimana mereka berkontribusi pada desain dan fungsi produk atau struktur. Maaf,